Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-temanku, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berjumpa di setiap pagi ini dalam rangka saling beredukasi, saling memberi motivasi agar menjalani kehidupan dengan penuh percaya diri, dengan penuh manfaat, dengan penuh barakah, insya Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan segala perjuangannya, dengan segala suri teladannya menjadikan kita umat yang kemudian diangkat derajat di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang saya cintai, ada satu tema yang kemudian pada kesempatan ini kita coba ingin mengurai, walaupun tidak sedalam apa yang kita inginkan, tapi insya Allah kita bisa mengurai secara secara kepribadian kita masing-masing. Tema yang ingin kita bahas pada kesempatan hari ini adalah kenapa umat Islam agak sulit untuk berkorban. Nah, ini tema yang agak luar biasa. Berbicara tentang pengorbanan, kita ingin coba tengok ke belakang dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW, sejarah di mana para sahabat banyak berkorban, yaitu pada masa ketika terjadi sebuah perang Tabuk. Ini perang Tabuk yang kemudian dihadapi oleh Rasulullah SAW di tahun yang ke-9 ya, tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah SAW menghadapi perang terbesar itu, perang yang kemudian menghadapi perang yang paling spektakuler. Kenapa? Menghadapi perang kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, sehingga butuh biaya, butuh pengorbanan yang begitu besar. Maka Rasulullah SAW saat itu memanggil seluruh para sahabat, kemudian duduk bersama, dan kemudian Rasulullah SAW sampaikan tentang persiapan-persiapan yang mereka akan hadapi dalam perang Tabuk itu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada persahabatnya tentang biaya perjuangannya, tentang apa yang mereka butuhkan dalam perjuangan yang nantinya mereka hadapi. Maka para sahabat kemudian satu persatu mengeluarkan. Ada yang membawa uang, ada yang membawa peralatan demi peralatan yang kemudian bisa digunakan dalam peperangan atau membiayai peperangan itu. Dan di antara para sahabat ada satu sahabat yang paling banyak hartanya. Walaupun ada banyak sahabat yang kaya, tapi ada yang lebih banyak hartanya, kaya sekali, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar belum berkata apa-apa. Dia datang dengan diam, kemudian dia juga belum mengacungkan tangannya berapa yang kemudian dia berkorban untuk perjuangan ini. Kemudian Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabatnya, kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu bisa sumbangkan atau kau berikan untuk perjuangan ini?" Maka Abu Bakar kemudian berkata, "Ya Rasulullah, aku akan berikan seluruh harta yang aku miliki, seluruh uang yang aku miliki." Padahal para sahabat yang lain kemudian memberikan harta,
yang mungkin separuh dari harta mereka. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata demikian, maka tercenganglah para sahabat yang lain. Bahkan Rasulullah SAW juga kaget apa yang kemudian diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, aku akan berikan seluruh hartaku untuk perjuangan ini. Aku akan berikan uang yang aku miliki untuk perjuangan ini." Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk kamu dan keluargamu?" Maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak meninggalkan apa-apa dari diriku dan untuk keluargaku. Yang aku hanya tinggalkan mereka adalah Allah dan Rasulnya." Subhanallah. Pengorbanan inilah yang kemudian uh, kita merasakan bagaimana nikmatnya Islam saat ini, sampai Islam sampai kepada kita. Kenapa? Karena para sahabat begitu luar biasanya mereka berkorban, begitu luar biasanya mereka mengorbankan apa yang mereka miliki, waktu, uang, harta yang mereka miliki, semuanya mereka miliki demi perjuangan ini. Maka Islam itu sampai kepada kita. Teman-teman yang saya cintai, di balik itu juga uh, di zaman Rasulullah ada satu peristiwa terjadi juga, yaitu soal pengorbanan juga. Ada orang-orang yang munafikin, orang-orang kafir pada saat itu juga, yang pura-pura uh, uh, mereka memeluk Islam, atau orang-orang yang kafir atau orang-orang yang munafik saat itu juga, mereka juga mengorbankan harta mereka. Untuk apa? Untuk membangun masjid-masjid. Bayangkan mereka membangun masjid-masjid, dan masjid-masjid itu adalah masjid yang begitu besar, begitu megah, dan bukan cuma satu masjid yang mereka bangun, banyak masjid-masjid yang kemudian mereka bangun. Untuk apa? Untuk memperkecoh, untuk membelah umat Islam, mengkotak-kotak umat Islam. Bahkan mereka menginginkan agar Rasulullah bisa meresmikan, atau para sahabat bisa meresmikan apa yang mereka lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Rasulullah SAW bahwa niat mereka adalah hanya untuk memecah umat Islam, niat mereka adalah untuk mengkotak-kotak umat Islam pada zaman itu. Maka Rasulullah SAW kemudian perintahkan para sahabat untuk hancurkan masjid-masjid yang ada itu. Maka para sahabat saat itu, teman-teman, mereka mengeksekusi masjid-masjid yang telah dibangun oleh orang-orang munafik. Mereka hancurkan apa yang kemudian mereka lakukan. Teman-teman yang saya cintai, kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa ada orang yang berkorban untuk perjuangan suci, niat karena Allah. Ada orang yang berkorban untuk kelangsungan agama, kelangsungan dirinya, untuk cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan ada pula orang yang berkorban demi tegaknya sebuah kedoliman, dan itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah. Apalagi hari ini ada orang yang yang berkorban demi tegaknya sebuah kedoliman. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari saja. Kalau kita ingin melihat seksama tentang apa yang terjadi di kalangan kita, ada orang di kalangan kita yang berkorban untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang bisa membangun kebaikan, membangun masjid dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang menyumbangkan, berkorban hartanya demi sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan mudaratnya lebih besar. Dan itu berkorban demi kedoliman. Contohnya begini, malam ini akan diadakan sebuah pesta
dan pesta itu akan diundang berbagai para gadis-gadis, kemudian ada pria-pria yang datang, dan malam itu joget bersama. Dan pada siang harinya untuk melakukan sebuah uh, acara-acara malam pada hari ini, pada pagi ini mereka membuat sebuah sebuah ataupun tenda yang besar, dan ada orang yang memberikan spot anggaran yang begitu besar. Mereka mengorbankan segala sesuatunya. Mereka mengorbankan membeli sebuah minuman kecil, minuman air dan sebagainya, makanan yang mereka korbankan dari orang-orang yang mungkin kita anggap baik. Padahal pada malam harinya mereka mendatangkan para gadis-gadis, para ladies-ladies untuk berpesta berpesta, dan itulah yang disebut dengan kezaliman. Ada orang yang demikian. Maka teman-teman yang saya cintai, kita bisa melihat dalam kehidupan kita ada orang yang ikhlas dalam berkorban demi tegaknya agama, dan ada pula orang yang berkorban demi tegaknya kezaliman. Itu yang kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan dari sejarah bagaimana para sahabat kemudian berkorban, dan kemudian bagaimana orang-orang munafik saat itu juga ikut berkorban untuk memecah umat Islam itu sendiri. Teman-teman yang saya cintai, kemudian apa pertanyaannya? Kenapa atau apa sebabnya umat Islam enggan untuk berkorban? Maka yang pertama adalah umat Islam saat ini sudah terlalu cinta kepada dunia. Nah, ini penyakit pertama yang menyebabkan kita umat Islam tidak lagi mau berkorban, tidak lagi mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan infak dan sebagainya, karena pertama adalah kita terlalu cinta kepada dunia. Memang segala aktivitas kita, segala fasilitas yang kita miliki bersoal dunia, mungkin kita tidak bisa hindari. Siapa bilang kita tidak mencintai orang tua kita? Siapa bilang kita tidak mencintai istri dan anak-anak kita? Tapi kecintaan itu tidak boleh melebihi daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita umat Islam sudah terlalu cinta kepada dunia, terlalu cinta kepada anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, maka kita akan sulit untuk berkorban, sulit untuk mengorbankan apa yang kita miliki. Jangankan semua, sepeser pun mungkin kita enggan untuk berkorban. Itulah penyakit ketika kita terlalu begitu cinta kepada dunia. Yang kedua adalah, teman-teman, apa sih yang menyebabkan kita umat Islam enggan untuk berkorban? Maka yang kedua adalah kita terlalu suka kepada kesenangan. Teman-teman yang saya cintai, siapa bilang kita tidak suka kepada kesenangan? Dengan kegelapan, dunia-dunia malam, siapa bilang kita tidak suka hura-hura? Siapa bilang kita tidak suka jalan-jalan dan lain sebagainya? Dan itulah fitrah kita kadang kita fitrah kita, happy kita. Siapa bilang kita tidak suka itu? Kita terlalu cinta kepada kesenangan yang kadang kesenangan itu menipu, yang menyebabkan kita sulit sekali untuk berkorban, sulit sekali untuk memberikan yang terbaik untuk agama kita. Berkorban ini bukan hanya berkorban untuk memberikan harta kita kepada agama, tidak. Membantu sesama, saling memberi apa yang sebagian dari harta yang kita miliki, berapa persen kita keluarkan untuk kaum duafa, orang-orang miskin dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian Islam kemudian memberikan kita pelajaran itibah untuk diri kita sendiri. Dan apa yang kita berikan, teman-teman, kepada
pengorbanan kita adalah ia akan kembali kepada diri kita sendiri. Teman-teman yang saya cintai, dalam Al-Quran surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman berkaitan dengan dunia ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah berfirman bahwa setiap diri kita pasti akan mengalami mati. Siapapun diri kita, kita pasti akan mengalami. Kita akan pasti mengalami yang namanya kematian. Maka ketika kita terlalu cinta kepada dunia, terlalu cinta kepada kesenangan, Allah kemudian memberikan kepada kita ultimatum kepada kita bahwa setiap kamu loh pasti akan mengalami kematian. Dan kemudian Allah menegaskan kepada kita, wa inna ma tawaffawna ujurakum yaumal qiyamati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu, dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia memperoleh kemenangan, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Teman-temanku yang saya cintai, dunia yang kemudian kita tempati ini, dari kesenangan yang kita jalani ini hanya hasil buah kesenangan yang menipu. Oleh karena itu pengorbanan yang kita lari daripadanya, padahal itu akan kembali kepada diri kita, dan insya Allah akan lebih yang terbaik untuk apa yang kemudian kita lakukan. Teman-teman yang saya cintai, kita mengambil kesimpulan dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini adalah kita akan melihat di antara kita ada orang yang kemudian rajin untuk berkorban apa yang dia milikinya, tenaganya, hartanya, pikirannya, dan apa saja yang ia miliki dia bisa korbankan untuk sesuatu yang lebih baik dan niatnya karena Allah. Dan ada orang yang kemudian mengorbankan hartanya, pikirannya, tenaganya itu untuk tegahnya sebuah kezaliman. Dan inilah yang kemudian membahayakan, teman-teman. Inilah yang kemudian membahayakan untuk diri kita. Oleh sebab itulah kita sebagai seorang muslim tentu bisa mengambil pelajaran dari bagaimana sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya berkorban, dan kemudian orang-orang munafik yang kemudian juga ikut berkorban dalam tegaknya sebuah kezaliman. Oke, teman-teman yang saya cintai, semoga apa yang kemudian kita sampaikan ini menjadi ittiba, menjadi semangat untuk menjadi kehidupan yang akan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi